Gue udah keluar dari rumah sakit dan tadi total biaya itu Instagram gue yang unfollow ada 30.000 orang atau 40.000. Nangis. Halo guys, ini day one. Day itu dirawat inap tapi masih baru sempet vlog ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Pertama kali rawat inap. Dia mintanya disuapin guys. Enggak. Udah makan gitu dong. Kamu bujuk-bujuk aku dulu. Ya, makan minum yuk, biar cepet sembuh yuk. Yuk, ini aku udah makan makanan favorit kamu. Makanan favorit kamu. Dah, Oke. bibir aku minyak kan. Di kemarin udah datang ke sini. Rame banget jujur. Ya, ini gue ceritain dulu dari awal semuanya ya. Bang, kok Tapi bisa di sambil sini? makan ya. Bang, kok bisa di sini sih? Jadi awalnya memang dari misal awal ke Paris kan gue udah sering ngeluh tuh guys, gue lagi sakit. Kalau misalkan kalau kalian ikutin di community Instagram gue ya, jadi ini naik demam, naik turun, terus gue makan muntah. Itu udah berulang-ulang guys, perut kembung. Dari aku nyampe Paris guys. Sampai Tanggal 8 tuh. Tanggal 14. Sampai kemarin yang sempet syuting PUBG di Kota Tua, itu gue posisinya lagi sakit juga. Terus masih ada kerjaan juga kemarin, itu kelarnya malam, itu posisinya juga lagi sakit karena nggak bisa makan muntah. Terus kepala gue pusing, demam tinggi tuh. Gue udah matiin semua AC, kipas, terus gue tidur tanpa apapun gitu, pakai selimut dan kaos kaki, masih menggigil gitu. Pada akhirnya udah sempet suntik vitamin juga karena memang masih ada kerjaan yang masih dilakuin kan, jadi gue tetap paksain. Kelar kemarin, pas-pasan banget abis kelar job, Michelle balik dari Paris, jemput dia dulu. Walaupun dia bilang gak usah jemput, gue bilang gue harus jemput. I'm a man. Come on girl, who do you think I am? Akhirnya gue jemput ke sana dan akhirnya abis gue jemput gue tepar. Enggak, dia udah manggil dokter sebenarnya. Iya, gue manggil dokter. Susah ya cerita sambil makan. Ada cerita dulu Gi. Aku makan dulu. Sekarang aku suapin lagi. Terus akhirnya memanggil dokter. Memanggil dokter siapa? Memanggil dokter yang biasa mengurus gue di maraton dan menjadi tim medis di saat maraton melakukan apapun. Yaitu dokter Rafael sama dokter siapa sayang? Aku gak pernah nanya namanya lagi. Tapi ada gue tag di Instagram. Rafael satunya itu yang ambulan, yang satu lagi itu dokter yang kemarin yang kacamata yang selalu datang, yang harusnya sempet yang dia ngobrol panjang itu sayang. Aku belum sempat kenalan sih, aku baru nyampe dari Paris mau. Yang mobilnya bagus, nanti gue cari tahu namanya. Akhirnya datang, terus dicek demam, memang katanya demam. Karena kan sebelumnya itu gue sempet 39, berapa 39,7, 39,8 tuh mau 40 waktu pertama kali suntik vitamin. Itu 2 hari sebelum, sehari sebelum. Waktu dicek setelah kerjaan itu kan demam tuh. Gue tuh udah dikasih tahu lah bakal dicek. Kemungkinan besar tuh katanya DBD, ada kemungkinan. Terus dicek lah itu, ternyata ada ruam-ruam merah katanya kan. Ini ada ruam merah nih yuk. Terus dengan cara apa tuh? Bahasa medisnya keren, alias digencet guys. Dikasih gelang gitu, terus digencet aliran darahnya, terus dijepit, terus titik-titiknya tuh jadi banyak. Tapi bahasa medisnya apa ya? Bahasa medisnya apa? Keren ya pokoknya. Intinya mah digencet aja kayak anak kecil ngaretin jari tuh, gak lu jadi merah gitu ujungnya. Intinya gitu, terus jadi kelihatan titik-titiknya. Terus katanya, wah ini mah kemungkinan besar DBD. Kata gue lah, DBD gue mah kagak pernah kena DBD dari kecil. Terus kan panik. Ada mamanya Michelle, si mami. Udahlah kamu tuh jangan nganggap remeh katanya. Langsung aja cek ke rumah sakit. Terus aku bilang, Mi, dokter sudah ke rumah. Ini dokter yang biasa ngurus. Kamu jangan nganggap remeh, Yuka. Mi, dokter sudah OTW rumah. Kamu tuh nganggap remeh terus. Mi, dokter udah OTW, ini sudah nyampe di tol Alam Sutra katanya gitu. Terus ya udah.
Akhirnya tetaplah OTW tuh. Dia menemukan gua Michelle hari itu. Nggak ada yang nganggap remeh. Gue bilang itu gue mesti ngerjain kerjaan. Memang hari ini baru bisa ke rumah sakit gitu. Soalnya kan memang mesti kalau misalnya mesti rawat inap dan gue ada kerjaan yang besar gitu, sayang. Paris dia nanyain kamu. Pasti, terima kasih ya Mami ya. Terus ya udah, tapi kan namanya khawatir ya, khawatir aja udah jadi gua. Iya nanti kalau gitu tunggu dokternya sampai, terus kita dengar dulu dokternya ngomong apa, baru nanti rujuk ke rumah sakit. Kalau mesti rawat inap, aku rawat inap. Dengan posisi saya belum punya asuransi ya, jadi saya di sini tidak ada asuransi. Makanya saya bikin ini biar ada AdSense. Dikit lah bantu-bantu, walaupun masih jauh sekali ya. Makanya nanti malam saya pengen live TikTok untuk jualan medium ugly, kali aja bisa nutup cover biaya ini. Terus ya udah, akhirnya nyampe, kemungkinan katanya ini demam berdarah nih. Akhirnya ke rumah sakit nih dengan catatan gue belum pernah rawat inap sekalipun seumur hidup gue guys, seumur hidup gue. Keluarga gue juga belum pernah ada yang rawat inap sekalipun. Kita cuma ke rumah sakit di saat lahiran ya. Jadi memang alias tidak punya uang ya, tidak berani gitu. Terus ya udah dateng, terus bokap nyokap gue juga dateng, 2 dokter dateng nemenin, Mami dateng, Michelle, Asyung, Monik, jadi berdelapan masuk IGD. Kata gue, udah Fahma pulang aja gitu, Mami juga pulang aja, semua balik aja gak apa-apa, secukupnya aja, ini terlalu ramai gak sih? Ke IGD rame banget, buset. Terus waktu dateng susternya gini, ini yang dicek umurnya berapa, yang temenin banyak banget. Malu gua. Sudah dicek tensi, dicek darah, tensi oke. Cek darah 1,5 jam gitu kan, gua menunggu gitu. 1,5 jam menungguin hasil lab. Yang jenguk, yang temenin gua jujur diem semua, alias ngobrol. Ngobrol. Iya, conversation semua. Kata gue gini, ternyata begini rasanya dijenguk ya. Padahal sakitnya tidak seberapa gitu. Sempat seberapa sih, cuman ya ramai ya, ternyata ramai. Mungkin dibutuhkan kali ya di saat hari-hari sepi gitu. Udah dicek darah, ternyata yang hasil keluar DBD-nya negatif. Trombositnya itu 185/150. Jadi normalnya itu 150 trombosit guys. Dan kalau misalnya di bawah 150 itu tandanya merendah. Ditanya dulu mau rawat jalan atau rawat inap. Kata gue yes. Kalau gitu gue rawat jalan, saya mau pulang. This place, saya tidak pernah dirawat inap seumur hidup gitu kan. Terus kata 2 dokter yang terus gak lama kamunya udah bilang kayak gitu. Terus kata susternya suruh runjukin aja sama keluarga dulu. Iya, katanya suruh rundingin sama keluarga. Terus keluarga dari tadi kan emang ada di ruangan IGD, nggak lama kucuk-kucuk 2 dokter datang. Iya. Terus gue masih tetap kekeh untuk tidak. Tahu-tahu 2 dokter yang biasa mengurus gue ngomong seperti ini. Kita saranin sih tetap dirawat ini, yuk katanya gitu. Soalnya takutnya ntar trombositnya drop, mendingan dirawat dulu, cek dulu 2-3 hari gitu. Terus kata gue, wah 3 dokter nyaranin ini ngerawat ya di rawat inap. Tadi pengen gue debatin ya kan, kata gue nih dokter ini nih, kalau 1-2 dokter doang yang nyuruh mungkin gue debatin guys, ini cuman 3 gitu coy. Ya udahlah, namanya kan mereka yang lebih ngerti ya. Gue kayak ya shit, akhirnya gue kena rawat inap seumur hidup nih baru sekali ini. Udah deh, saya dirawat inap, saya menurut guys, saya bukannya kurang ajar atau saya keras kepala gitu orangnya, enggak. Tapi kalau misalnya ada tanggung jawab yang mesti saya kelarin dulu, baru habis itu saya mengurus diri saya gitu. Ya udahlah, akhirnya saya nyampai di tempat ini. Siapa yang mau room tour? Jadi saya sekarang ada di Rumah Sakit Santa Carolus, di ruangan VIP ya sayangnya. Ruangan VIP. Karena kemarin mau yang VIP yang rada gede, full. Ruangan VIP-nya di sini tuh sehari 1,4 kalau nggak salah. Nggak tahu di luar biaya-biaya lainnya. Nanti kalian pengen lihat biaya totalnya nggak waktu saya keluar? Nanti saya mungkin kasih lihat kan. Pasti ada biaya infus. Iya. Misalnya amit-amit drop lagi terus harus cek darah. Iya, biaya infus, biaya apa. Cuma saya pastikan
saya akan sekali jalan ya. Saya Mr. One Take langsung sembuh, langsung pulang saya. Saya langsung buru-buru pulang. Saya pengen speedrun, menamatkan rawat inap. Speedrun menamatkan rawat inap. Kita room tour dulu ya guys. Nah, di sini ada patung Tuhan Yesus. Kamu nunjukin pintu depannya sayang. Ada jatuhnya. Ini ruangannya seperti ini. Ini toilet. Ini sebenarnya sofa. Ini sofa, cuman bisa jadi bed. Sofa bed. Ini sebenarnya tempat aku tidur. Sebenarnya tempat dia tidur, cuman karena Jam 3 subuh, guys. Jam 3 subuh dia kayak minta pindah. Dia tidur situ kayak, ini hasilnya. Ini nanti aku bel spasi. Bel spasi. Bel spasi. Terus akhirnya aku pindahin segala barang-barang dia yang ada di kasur. Aku pindahin ke sini. Iya, soalnya di sini AC-nya tuh kena muka, terus tangan gue dingin gitu kan. Dokternya nanyain semua. Kenapa tidurnya di sini gitu? Kata gue mukanya kena ini dok, kena AC. Soalnya ada hordeng kan, hordengnya tuh nggak bisa ditarik guys. Jadi tariknya tuh kalau bisa ditarik, aku ketutupan. Jadi kalau misalnya sumpah sama dia pengen apa gitu, dia tuh nggak bisa ngeliat muka aku secara langsung. Itu sama tadi juga dikasih hampers dari Santa Carolus Yucateo Glen. Ini nama dan nickname saya digabung ya. Cuman terima kasih banyak for the thoughtful gift. Ini bakal membantu saya trombositnya naik ya sepertinya. Sama ini kasur. Ini kasur jadinya saya hanya ingin ini sih membuktikan ya guys, kalau semua tuh ada simboliknya. Jadi di sini saya pengen membuktikan kalau tidak ada yang sakit di sini. Itu alasan banget sumpah. Saya Kamu kayak udah mau mati tau nggak? saya tidak sakit. Asik. Mana ada saya tidak sakit, saya tidak sakit. Gitu. Jadi kursinya bangku. Ini apa sih? Kasur pasiennya. Tidak ada yang pasien di sini. Dia cuma sebenarnya nggak pengen kelihatan sakit doang aja. Dari malam dulu semalaman guys sampai jam berapa 4 pagi. Ini bisa nggak sih dicopot aja infusannya? Karena marah. Iya sebel guys, ini ada gantungan gini. Risi. Oh sama ini nih, ini ada infus. Ini buat yang nggak tahu nih infus nih guys. Jadi tangan kalian dibolongin pakai jarum. Nih jarumnya masuk ke sini. Iya tapi jarumnya nanti dikeluarin, itu selangan doang. Terus nanti dialirin sama cairan-cairan nih. Cairan-cairannya bisa dimasukin obat, bisa dimasukin vitamin, bisa dimasukin apa gitu yang misalkan tidak bisa dikonsumsi lewat mulut. Jadi tuh segala kebutuhan badan tuh masuknya lewat infus. Di sini ada hand sanitizer. Bang mau lihat toiletnya dong? Oke. Mau lihat toiletnya boleh. Ini skincare-nya sekalian tuh. Itu minum dulu Bufang Ica. Orang lagi review, penonton pada pengen review. Nah ini toiletnya guys. Ini ada gosok gigi, ada cuci muka, peralatan mandi dari Michelle juga. Saya belum mandi. Nah ini tuh ada pencetan. Ini pencetan apa ini? Ini kalau misalnya kamu jatuh, tarik. Kalau jatuh bisa tarik. Oh gitu, bisa panggil suster. Hebat loh. Tapi emergency tuh. Itu emergency guys. Sama di sini tuh tong sampahnya dipisah 2 gitu. Itulah intinya. Haha. Intinya seperti itu guys. Dah, aku boleh suapin lagi kah? Enggak. Nanti. Ya udah minum Bufang Ica-nya sambil di videoin. Iya. Ini buat penambah darah. Tuh kan, belum apa-apa udah mual. Ini mana air putih? Sebelah kamu. Habis. Ya udah pengen tolong. Jadi gue dikasih minum jus nih, Bufang Ica. Tuh Penambah darah katanya. Ini buat penambah stamina juga Bufang Ica. Mau nambah darah guys ini guys. Aku udah suruh minum dari tadi guys. Minum. Habisin langsung habisin. Habisin dulu tuh. Habisin. Hahaha. Harus dihabisin 1 botol. Habisin nggak 1 botol? Itu dikit banget. Cepetan habisin. Yang benar. Yuk kak.
bilang tadi malam ya. Sayang, aku udah bilang tadi malam. Kamu harus minum itu, kalau nggak aku tonjok mukanya. Tonjok aja ya. Masa tonjok aja sayang. Ayo itu tinggal dikit lagi itu. Cuma tinggal dikit. Kamu itu masih ada satu. Harus habis. Gila. Ya udah habisin dulu itu. Lah gua mah kagak sakit sih. Batu banget. Sumpah batu banget. Cepetan abis itu makan dulu baik ciwi cookie. Gua kagak sakit. Gila apa lu? Ini kagak enak banget. Cepetan habisin. Aku bakal terus ngomong habisin sampai kamu habisin. Ini vlognya bisa-bisa isinya cuman aku suruh habisin Fufang Icao doang. Cepetan. Nyanyiin dulu. Foto kita kita pernah begitu dekat. Gak ada, itu gak naik. Aku liatin. Cepetan. Sedotannya kurang dalam sayang. Bukan kurang dalam. Tinggal. Nah, Kalau aku muntah gimana? tetap aja mama kamu bakal suruh kamu tetap makan minum Fufang Icao. Mami aku juga bakal suruh minum. Itu nggak usah ditekan-tekan, ntar nggak kesedot lagi. Masih ada sisanya, jangan disisa-sisain. Mahal itu obatnya. Mau cepet sembuh nggak? Jangan dirasa-rasain. Jangan dirasa-rasain, emang harus habis. Masih disisa-sisain deh, aku tahu lagi deh. Ada belek lagi gue. Udah guys, kalian tuh kalau sakit jangan suka minum obat apapun, minum gitu. Kalau mau cepat sembuh, jangan apa males gitu. Yaudah, kita tunggu ya siapa yang bakal menjenguk gua nanti. Haha, pastiin kamu dapat emas. Kalau kamu gak dapat emas, kamu mesti temenin aku mabar terus. Ayo, aku mau sekolah TikTok aja. Gak boleh, aku lagi sakit, kamu turutin aku lah. Kamu gak sayang sama aku. Aku lagi sakit juga. Terus seminggu aku main 2 jam ya, aku temenin kamu seminggu ya temenin aku main, aku bosan. Kamu kalau dapat emas kamu boleh ngapain aja habis itu. Kan kamu bisa nonton TV. Enggak, pokoknya kamu mesti dapat emas dulu. Kamu balik deh ke rencana kamu itu. Enggak, kamu mesti dapetin emas. Kayak percobaan pertama ya. Berlama-lama kemudian. Mana? Pencet. Pencet. Bronze. Lagi. Masa langsung makan? Enggak, aku harus mencari siapa yang nyolong makanan aku yang warna biru. Gak bisa gitu. Kamu harus main habis ini. Mau? Dasar kok. Ada yang nyolong makanan. Michelle berubah Jadi guys. kamu nyolong makaron Cece warna biru ya? Ayo main lagi. Kamu 3,9, kamu bangga dengan performa kamu tadi. Michelle, wake up, Michelle. Aku cuma pengen Tuh. nonton TikTok. Udah ready tuh. Party kita udah ready. Ayo wake up, kamu lihat tim kamu. Michelle, kamu udah latihan dari kapan tahu untuk momen ini. Aku nggak punya iPhone 17 Pro Max. Nggak bisa main sayang untuk itu. Ya udahlah aku. Sayang, jangan ngambek. Nangis. Masa nangis. Tetap buka Mobile Legends kamu. Buka 1 game lagi. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, Michelle. Bisa. Kamu BARRQ. Kamu gak boleh trauma. Habis nonton Apex Legends dibarin. Valorant aku udah ngeliatin jam seminggu.
Mana semangat kamu? Kamu BA Esport sayang. Iya, energi Hoshinya kan lagi gak main, ya udah gitu. Foto kita blur. Foto kita blur dulu. Foto kita blur. Mau nih kalau gak MVP gak boleh berhenti. Kalau gak dia kayak MVP berat anjing. Jahat banget. Nah, ini dia nih. Ada si Asyung. Tadi udah ya kita udah main Mobile Legends akhirnya cuma bertiga. Berdua tadi ya udah. Michelle nangis. Si Monik dark system. Loh, kan apa ke gua? Ya apa ya lah. Lu silver, Mon. Silver, Mon. Si Asyung juga cupu Asyung. Iya dia beban ya, dark system. 8,7 masih dark system. Lu 6,7. Silver. Buset dah. Lagi ngefur. Tidak asik cemen. Aku nemenin kamu shopping berjam-jam, kamu suruh main dua. Sekali doang. Sekali doang. Sekali. Kamu bisa ngomong sekali doang. Gue nemenin dia shopping. Gue tidak ada nangis loh. Tidak ada nangis loh. Saya tidak ada nangis loh. Tidur. Ntar lagi si kembar datang. Aku suruh kembar datang. Kembar gak ada kabar sayang. Mau merem dulu. Ada bayi sih mau lihat bayi nggak? Bayi apa? Baby di depan banyak baby. Banyak baby. Mau lihat ya baby? Ayo. Lihat baby. Yuk. Kamu jadi kameramen. Yuk. Ya. Waspada resiko jatuh. Oh, Tutup babynya. kapan dibuka? Jam berapa dibuka? Dibuka yang itu, kalau itu buat bayi. Iya, Karina. hordingnya kapan dibuka? Codingnya tuh nanti sama perawatnya biasanya. Oh, nggak boleh juga bayi orang. Gak boleh juga bayi orang. Makasih Pak. Saya sih Kak, nggak bisa lihat bayi. Nggak lihat bayi. Kamu masih pura-pura sakit nih. Dia mau pura-pura saja dulu. Oh, Ih bagus kamarnya. mau pura-pura sakit dulu katanya. Nyaman sih di sini sih jujur. Sama kedinginan ya. Pucet Uci. Kalian baru datang. Abis di mana Ci? Abis ngapain di luar? Oh, ini mau lihat bayi tadinya. Oh iya, bayi di sana. Nah ketemu bayi kembar. Asik. Cobain. Dimasakin. Enak sih. Soy, maksa main Mobile Legends karena dia bosan. Dia nangis. Dipaksa. Iya, terus gue bilang gini deh, kalau gak emas gue boleh berhenti ya, gitu. Terus dia game pertama dapetnya dapet coklat. Iya, terus disuruh main dia gak mau, nangis katanya, aku udah capek-capek di Paris nonton Apex. RRQ Hoshi lagi gak main. Kamu BA Esport, kamu harus bisa. Nangis dia gak bisa. Ternyata dia gak bisa, sama-sama kayak RRQ Hoshi gak bisa lolos playoff. Tuh. Dimasakin sayang tuh sama Morin. Terima kasih Morin. Oh kalian kesini ada tugas ya? Apa? Nanti mau ada live shopping medium ugly. Nih udah ada gantungannya. Enggak, mau makeup. Oh, makeup. Nggak apa-apa lah. Guys, kalau begitu. Kita sepain ya? Coba, enak nggak? Kita bawa sop ayam kampung. Ada obatnya ya? Enggak. Ada apa yang level? Pala. Nggak ada Morin bikin ini. Segede muka. Bawaan belakang. Kalau aku makan banyak, sorry ya. Soalnya masih enak. Ini dikasih dikit doang kok. Pelan-pelan. Emang efeknya tuh kan nggak ada kan? Kayak di sini tuh ada yang ganjel. Yang baik sih, tapi udah mulai makan. Tadi udah makan lagi. Dokternya apa? Pokoknya yang parah apa yang enggak? Enggak virus doang sih. Kan DBD. Bukan bunga. Cuma ini kan ada ruangnya.
Dikira tuh DBD, cuma waktu dicek darah tuh negatif. Untung ada nggak ada deh. Mau disuruh istirahat berarti. Staycation di rumah sakit. Suruh staycation di rumah sakit. Paling yang paling deg-degan ini, bayarnya nanti ya, nggak ada asuransi. Nggak ada asuransi dia. Matang dah. Isi ada asuransi nggak? Ada. Pakai apa ada kemarin? Aku ya Prudent. Yang penting asuransi kesehatan guys. Oh makan nggak? Bayar. Kalian udah makan belum? Dia belum tuh. Aku sih agak-agak lagi mah gitu. Kamu siapin. Makan deh. Aku nggak tahu mami datang jam berapa sama mama. Mami dan mama. Mami dan mama. Kemarin nggak nganterin dia ke rumah sakit. Sampai bangun. Oh iya. Susternya sampai bilang, ini yang masuk umurnya berapa ya? Kok ramai banget ya tadi? Anak kesayangan. Tapi udah request dari awal. Pokoknya yang nginep Michelle aja ya. Pusing ya Pak? Kalau Asyong nginep, Iya. Asyong kan ngorok tuh. Terus gue bilang Jangan gini ada deh, nasinya. Asyong lu jangan nginep ya. Kayaknya orang kritis kalau lu nginepin juga bangun ya. Udah kan? Kok nonton bola gak? Nonton dong. Halan kalah. Iya. Iya, set. Aku sedih banget kalah. Ini jago ya kok? Timnya kan? Tapi itu rekor juga buat dia. Ini dihujat masa. Saya baru-baru halan kalah. Nah, halan aja nggak dikasih bolanya. Gue tahu-tahu. Titik. Asik. Fans Alan via TikTok. Ya benar. Udah dia makan segini doang deh. Dia nggak apa-apa kata dokternya makan. Oh dingin itu biasa. Nanti makan ya. Dingin. Dingin. Kita tes dulu guys. Ini udah berat tapi. Ya udah kita pengen ngobrol, mau pengen nanya-nanya. Maplin dan Morin sudah menjenguk. Saya pengen bertanya-tanya hal yang tidak bisa dimasukkan di video. Dikasih bingkisan dari dokter kandungan. Terima kasih dokter Marcel. Fans maraton. Dapat puyo. Nih, adik-adik. Semuanya. Enggak apa-apa kok. Ini nih. Puyo. Puyo. Makasih dokter Om Jin. Sang. Ada Jason. Sang, pakai aneh banget gue. Zumbar bubak. Ada nih. 1, 2. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin minum. Iya. Habisin nggak boleh begitu. Ini nonton Piala Dunia guys, aku bangunin dulu buat makan. Nggak. Vamos. Spanyol. Yang penting dia seneng makan abis deh guys. Ini makanan mama aku yang buat, mami aku. Mami buat. Thanks, Mams. Kamu mendukung mana? Prancis lawan Spanyol semifinal, sayang. Spanyol, karena kamu Spanyol. Karena Prancis tuh sebenarnya ranking 1 dunia. Dia ranking 1 dunia, sayang. Sebenarnya aku Prancis sih, sayang, karena aku baru abis dari French. Aku baru abis dari French. Tadinya aku mau beliin kamu jersey Prancis, cuman kamu bilang nggak mau. Ya udah, bentar lagi habis. Awas kamu. Prancis itu rank 1 dunia, sayang. Tiba-tiba Spanyol tuh rank 3. Tapi kamu dukungnya apa? Spanyol. Walaupun sebenarnya Prancis akan menang ya. Aku akan happy selagi kamu makanannya habis kan. Tadi gue dikasih obat ya guys, sama apa gitu. Terus gue bilang gue pengen nonton bola. Terus kata susternya, oh mau nonton bola. Terus kata si Michelle, ya tuh dia katanya pengen nonton bola jam 2. Ya gak apa-apa, minum aja antivirusnya dulu. Ntar kalau bolanya ada, belum gol juga dia udah tidur gitu. Terus gue minum antivirusnya, tau-tau gue tidur guys. Bener-bener tidur gue, bener-bener gak ngelawan anjing. Langsung gitu. Dikasih antivirus bener-bener tidur gak ngelawan. Langsung Bener-bener kayak hilang gitu. Kayak ngantuknya langsung direct. parah, ngantuk sekali jujur. Tapi salah dari suster yang juga tahu saya pasang alarm. Cuma dia juga udah bilang ke aku wanti-wanti, sayang tolong bangunin. Iya. Aku nggak bangun. Harus menonton. Must watch. Kamu bilang, kan kamu disuruh istirahat. Kamu bilang, tapi ini Piala Dunia sayang. Ini Piala Yang Dunia. menang masuk ke grand final. Bukan gitu guys. Kamu gila ya? Masuk semifinal, masuk final ini. Rank 1 lawan rank 3 ini.
Kamu suruh aku tidur, kamu are you in the right mind, girl? Udah jadinya gue nggak tidur, bangunin dia. Terus kata dia, Bangunin dia, yang penting dia makan deh. pasang alarm aja sana gitu. Ini babak pertama sudah dimulai. Gue pasang alarm tapi aku tetap bangunin lo sayang. Menurut gua Prancis bakal digulung Spanyol. Let's go. Spanyol. Yo, what's up my friend? Akhirnya di hari ini, hari ketiga apa dua ya? Dua lah. Ketiga, tapi 2 malam ya. Akhirnya sudah selesai juga. Tadi juga baru selesai administrasi. Terus gue tadi subuh nonton tim All Star alias Prancis diobok-obok 2-0, kagak berkutik. Terus pelatihnya gue lihat di wawancara, nih wasitnya nih emangnya pantas ngewasitin semifinal lah. Lu emang pantas itu apa bikin formasi buat pemain All Star kayak begitu, orang kagak berkutik. Lu sama aja ditunggingin pantat lu tepok-tepok gitu sama orang Spanyol. Kan protes tentang wasit, lu shoot on goal aja kagak ada, lu babak 1. Terus ya udahlah. Akhirnya gue ceng-cengin lagi di Twitter, jujur sama DM Instagram. Gue pikir Piala Dunia itu bakal banyak nambah fans ya. Ternyata Instagram gue yang unfollow ada 30.000 orang atau 40.000. Aduh. Tapi perjalanan gue dirawat inap udah tamat lah. Gue speedrun aja guys, gak usah terlalu lama. Tadi biaya administrasinya ternyata buat 3 hari tuh sekitar 9, berapa? 9,5 totalnya, itu udah sama infus, makan dan lain segala macem. Makan gue dikasih pagi, siang, sore, malam, banyak lah pokoknya. Sangat tidak semahal yang gue kira, tapi mahal sih. Sebenarnya mahal kan, cuman tidak semahal yang kayak gue takutkan gitu. Ini pentingnya membuat asuransi ya teman-teman ya. Sometimes kalian sakit, kalian bisa dapat perawatan terbaik, terus kalian cuma cukup tuh dari asuransi yang kalian bayar. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba sakit yang atau mahal gitu, parah gitu. Ini kan kebetulan puji Tuhan gue sakitnya gak terlalu parah ya. Kalau parah terus tahu-tahu gue mesti bayar bill segitu banyak, gue bisa ngulang dari 0 bahkan minus guys. Hah? Kok gitu? Iya dong, tahu-tahu bill 300 juta. Kata gue mah, gue mau bingung maju apa mundur itu. Makanya langsung gue abis ini bikin asuransi. Ya udah, nanti kita kasih lihat billnya, itu bakal menjadi closingan. Semoga kalian enjoy ya sama. Lah, Monik masih di kasur pasien. Lo kena nih. Bukan, udah masuk. udah kena. Ada yang komen parah banget sih gitu. Padahal guanya yang gak mau tidur situ. Terus gue bilang, gue tidur sini nih guys gara-gara Monik yang pengen tidur situ. Gak boleh, ini gak boleh. Akhirnya aku pulang. Aduh, lemes banget nih. Kan lemes. Nonton Piala Dunia lu sama jam 5 pagi. Tiba-tiba minta mandi. Terima kasih Su. Deng, welcome. Jam 5 pagi dia minta mandi pakai infusan, pusing malah gua. Jam berapa? Jam 5 pagi sus. Wah. Ya suster keliling dong. Biar ini langsung ready pergi. Nah, by the way, gue udah keluar dari rumah sakit dan tadi total biaya itu 9,8 juta. Asuransi? Enggak ada asuransi. Terus sekarang lagi di bank pengen ngurus. Jujur kaos kita sama. Terus Gak diliatin. Aku kan begini loh, kok gak diliatin anjing. sekarang lagi pengen ngurus PT Set Brother. Yes. Dan gue sebagai direktur di sini, gue harus turun ke lapangan buat. Enggak, kan cuma minta KBCA, gak usah soal turun ke lapangan yang kerjanya berat banget, panas-panas, enggak. Ini Mas juga P itu bisa, kayak dingin juga. Gue gak bisa niok kalau gak ada bapak direktur. Emang kudu itu syarat dari BCA-nya, harus ada direkturnya dateng. Gue kayak, oke, gue bakal jadi Kenapa lagi leader bawah gitu? Gue bakal jadi leader yang memberikan contoh. Jadi gue kayak, gue atur deh operasional kalian semua. Ya, memang kan produksi kan emang. Director, CEO of Set Brother. Cing. Jadi kita bikin PT. Tapi thank you udah nonton ya buat vlog selama gue di rumah sakit. Mudah-mudahan kalian entertain dan seru. Kalau bisa nonton banyak ya, biar 9 jutanya balik modal. Ya, terima kasih yang udah nonton, like, subs, dan ngeramein video ini. Until next time. Until next time. Until next time, next video. Stay safe. Jangan sampai mati. Bye bye.